Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Akan Mari bacakan suasana keuangan, karir, bisnis, dan percintaan single Desember 2023 untuk Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Gemini. Ya, namun sebelum Mari mulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja. Maka dari itu berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, mari awali dengan suasana keuangannya Gemini Desember. Seperti apa sih? Oke, baik. Nah, Mari rasa memang untuk soal keuangan nampaknya ada sedikit kendala gitu ya. Kendalanya ini tuh dari orang lain. Mungkin ada seseorang, hati-hati ya Gemini ya. Mungkin ada seseorang yang kayak lagi mencoba mencari celah untuk mengakali uangnya Gemini di sini. Hati-hati ya. Mungkin ini datang dari gender wanita. Gitu ya. Mau menguras isi sakunya Gemini gitu kira-kiranya ya, gambaran kasarnya. Nah, di sana. Tapi kalau dilihat apa adanya, Gemini ini tuh mari lihat lagi semangat-semangatnya nih, lagi timbul ini nih rasa percaya diri, lagi banyak ide nih. Bagaimana caranya biar income keuangan ini tuh datang lebih banyak lagi, lebih deras lagi. Nah, kayak gitu ya. Memang untuk keuangan lagi menjadi bahan pikiran banget ini bagi Gemini. Gitu. Tapi ini tuh bukan soalan kayak alah gimana nih uangnya kurang gitu ya. Anda ada cerita-cerita kayak gitu. Mari lihat. Uangnya sebenarnya pemasukan ya baik-baik saja. Mungkin juga ada peningkatan di sana. Atas dari ini bukan kayak yang rezeki nomplok ya, peningkatannya bukan rezeki nomplok, bukan tiba-tiba datang amplop berisi gitu ya, enggak. Tapi ini tuh karena memang ada kemampuannya Gemini ngelakuin sesuatu tentu dibayar tunai ya, dibayar tepat, dibayar sesuai. Nah kayak kita ya, jadi kalau untuk misalnya lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan, mungkin di situ tuh tidak gitu. Tapi kalaupun di situ terjadi, mari rasa Gemini punya akal nih, kayak gimana caranya biar bisa balance kembali. Nah, di situ dan mari rasa memang di sini tuh ada ajakan ya untuk berhati-hati. Kayak kata Mari tadi, ini ada orang yang mau curi-curi kesempatan ya, mengambil keuntungan dari rezekinya Gemini di sana. Jeli-jeli, hati-hati, teliti, gitu ya. Pencurian kemungkinan di situ tuh bisa aja terjadi, gitu. Penipuan juga bisa saja di situ tuh terjadi. Jadi andaikan misalnya ada orang yang dipercayakan oleh Gemini soal keuangan, nah orang itu tuh ndak ada salahnya untuk diselidiki lagi. Gitu ya, untuk dihati-hatiin ini ya, kepada siapa Gemini mempercayakan keuangannya di situ ya, karena ada saking percayanya bisa orang ini tuh tidak amanah kepada Gemini. Kalaupun ada yang mau minjem duitnya itu tuh mesti ada, bisa ya Gemini memastikan uang yang dipinjamkan kembali tepat waktu seperti yang dijanjikan dengan nominal tidak berkurang 1 rupiah pun gitu ya. Harus tegas di sana kaum Gemininya, karena bisa orang ini ngomongnya di awal, namanya orang mau minjem ya, ngomongnya di awal bilang akan ditambahkan lah ya, atau mungkin segera dalam sebulan ini gitu, tapi tidak jelas nih sebulannya ini tuh kayak gimana nih ya, sebulan berikutnya atau sebulan tahun depan nih gitu kan. Nah di sana oke, jadi butuh ketelitian untuk soal keuangan. Lagi enak-enaknya juga bisa di sini ya, lagi enak-enaknya. Jadi kadang-kadang pas kita lagi punya uang enak-enak ini tuh datang orang sembarangan
dipercayakan keuangannya kita, atau ya tadilah dipercayakan, mau dipinjamin pun namanya kan mempercayakan uang itu ya, kalaupun kita meminjamkan gitu kan. Nah jadi hati-hati di sana ya Gemini. Oke baik, kemudian kita lihat di ruang bisnis kayak gimana nih bisnisnya Gemini di Desember. Oke, wah ini wah iya ya, ini bisa-bisa ya ruang bisnisnya, jangan-jangan ini masih relate ini antara keuangan sama ruang bisnis. Jadi hati-hati nih, misalnya ada rekanan kerja ya, rekanan kerjanya Gemini. Ini perlu dihati-hatiin orangnya. Gitu. Karena ini bisa omongannya besar tapi hasilnya itu tuh sedikit gitu ya. Jadi hati-hati mau menginvestasikan uang kemana, karena ada kemungkinan kecurangan di sana. Bisnis bodong, investasi bodong, hati-hati di situ ya. Atau mungkin ini tuh kayak yang rekanan kerja udah dari kemarin-kemarin hari nih. Nah tapi rekan kerja ini tuh kok kayaknya agak-agak melenceng. Mari lihat di situ ya, mau dia agak-agak melenceng, atau ini bukannya rekan kerja yang melenceng, tapi hati-hati ada godaan dari dalam dirinya Gemini, punya prinsip praktis, cepat, instan, kaya. Hati-hati di sana. Ya karena Gemini juga namanya kita manusia ya Gemini ya. Kita juga kayak punya ego menguasai dunia, popularitas, keuangan sebanyak-banyak mungkin, setinggi-tinggi mungkin gitu kan. Nah, hati-hati di sana. Gitu loh. Ya, godaan-godaan ambisius seperti itu tuh justru akan menjadi perangkap bagi Gemini sendiri. Itu ya, skema-skema cepet-cepet kaya itu tuh cepet-cepet populer. Ini untuk orang-orang yang bermain di dunia jasa, entertain, hati-hati di situ. Itu ya, tanpa sadar diri Gemini bisa menjebakkan Gemini sendiri ke sesuatu atau ke lingkungan atau seseorang yang bisa nanti suatu saat ya menjadi kisah yang disesali oleh Gemini. Nah kayak kita semangat dalam mengejar uang boleh, tapi terlalu ambisius, tamak ya, skema-skema cepet kaya itu tuh sebenarnya ketamakannya itu ya, tamak, hati-hati di sana. Gitu ya, terlihat menjanjikan di awal-awal, tapi kemudian bisa menjanjikan ke surga ya di awal-awal, tapi ternyata bisa itu hanyalah janji untuk jalan ke neraka. Hati-hati di situ. Memang mungkin permintaan, kalau misalnya ini pebisnis, permintaan pasar lebih banyak ya, terang-terangan ya. Maksudnya kalau tiba-tiba ada orang yang minta sekian piece, sekian ton, atau sekian apalah gitu ya, kuantitasnya produk, barang, jelas-jelas nih MOU-nya tuh seperti apa. Gitu. Mintanya besar, nanti udah keluar modal, tapi orang itu tuh dari pihaknya dia tuh meleset. Ini melesetnya itu tuh meleset dengan sengaja. Gitu ya. Memang sudah ada maksud dan tujuan yang agaknya kurang baik. Tapi itu sebenarnya bisa juga dilihat hanya sebagai cermin ya. Cermin dari pancaran dirinya Gemini. Ini tentu bahasa mari tujukan untuk kamu-kamu yang sudah di spiritual ya. Jalan di spiritual ini ngerti nih bahwa orang lain itu tuh atau dunia luar itu tuh hanyalah proyeksi dari dalam diri. Hati-hati di sana ya Gemini ya. Oke, baik. Jangan melakukan kecurangan karena dalam melakukan kecurangan ini tuh di awal-awal bisa kok kayaknya ada keuntungan besar bagi Gemini di sana, tapi nanti ada kemudian tebusan karma yang segera datang. Tidak lama-lama nih karmanya tuh akan tunai.
nimbang tuh ya tepat, ya orang mintanya sekilo ya jangan dikasih 9 ons gitu. Di situ ya, jangan jual produk abal-abal buruk KW dengan harga seperti harga ori gitu ya di sana. Karena lagi-lagi ada skema kayak ambisi cepat sukses, cepat kaya, cepat populer di sana ya. Pakai jalannya itu tuh jalan yang bener aja. Diniatkan ketika berbisnis, niatnya itu tuh bukan untuk curang gitu ya. Tapi ini dalam berbisnis, dalam upaya hidup untuk menghidupi ya. Meminta yang terbaik dengan cara memberikan yang terbaik gitu ya. Hati-hati, sabar dalam proses, oke? Baiklah. Kemudian kita lihat di sini tuh yang lagi berkarir ya, ikut kerja sama orang. Menjadi karyawannya orang. Oke. Iya ya. Hati-hati ya, bisa-bisa di sini tuh Gemini agak-agak bisa tanpa sadar menimbulkan suasana yang tidak enak di ruang pekerjaan. Gaya-gaya bos-bosnya itu tuh bisa membawa masalah sendiri ya bagi Gemini. Hati-hati di sana ya. Akhirnya orang kalau Gemini ini punya jabatan ini nih, bisa karyawan anak buah itu tuh menganggap Gemini bukanlah sebagai panutan leader yang baik gitu ya. Hati-hati di sana. Ada rasa sombong soalnya. Sombong karena punya jabatan atau karena punya kepintaran, kemampuan, ada punya skill di situ. Tapi punya skill saja, punya kebiasaan saja tanpa attitude yang baik, juga jadi sampahnya itu. Hati-hati di sana ya Gemini ya. Pakai sisi empati diri gitu. Jangan sewenang-wenang di sana loh. Ya, jangan sewenang-wenang memperlakukan rekan kerja, anak buah misalnya. Ya, staf-staf yang di bawahnya Gemini. Gitu. Karena di sini tuh ada kemungkinan Gemini tanpa sadar sedang menciptakan ruang laga, ruang pertempuran, bikin suasana panas, gitu. Bikin justru datangnya lawan. Boleh-boleh orang agak kurang senang nanti bekerja sama satu tim dengan Gemini, terlalu keras kepala. Hati-hati di situ ya. Itu memang nature-nya kita sih sebagai manusia. Tapi tidak ada salahnya nature itu tuh kita lampaui. Karena toh impact-nya, dampaknya bukan pulanya dampak yang baik gitu ya. Terutama bukan dampak yang baik pada diri sendiri. Gitu. Ya. Kerja sama tim di sini tuh mungkin menjadi pelajaran bagi Gemini di Desember. Gitu. Jangan terlalu senang marah-marah, ngamuk-ngamuan. Gitu. Apa yang menjadi tugas ya dikerjakan sebaik mungkin. Jangan menghindari tanggung jawab. Lagi-lagi ini kayak sifat bos, ngebosi. Ini tuh bisa tanpa sadar menjadi gambarannya Gemini di mata rekan-rekan kerja. Ini dengan kayak gini tuh bisa atasan pun tidak melihat bahwa, bisa aja ya, tidak melihat bahwa Gemini sosok yang layak untuk dipertahankan. Hati-hati di sana. Sepanjang masih menjadi karyawan, apalagi ini mungkin karyawannya bukan di sebuah perusahaan formal gitu ya. Ibaratnya kalau hanya punya majikan, ya, sepanjang masih punya majikan, tahu diri bahwa diri ini tuh orang yang digaji gitu ya, itu tuh mesti di sana. Jangan sempat melangkahi hierarki gitu. Ini sorry ya, kok kayaknya mari seperti bahasa merendahkan ya, bukan merendahkan.
Jangan disalahpahami ya, enggak ada maksudnya kamu menghamba ya, kamu menjadi budak babu ya, enggak. Bukan ke situ arahnya omongan Mari ini ya. Tapi kok kayak ajakan hanya untuk sadar saja posisi. Punya sikap bos itu tuh hanya layak ketika memang kita punya perusahaan sendiri. Sepanjang hanya menjadi sama-sama karyawan, sikap-sikap bosi ini tuh merepotkan diri sendiri dan membuat benci orang lain. Ketidaksenangan dari atasan. Nah, hati-hati di sana ya. Oke. Karena rasa individualnya Gemini bisa-bisa nanti lagi tinggi-tingginya di Desember ini. Gitu ya. Oke. Baik, kemudian kita masuk ke pembacaan Gemini yang lagi single ya. Apakah ada kandidat pasangan baru datang di Desember ini? Mari rasa di sini tuh masih belum ya. Ceritanya masih belum. Kalaupun di sini tuh ada datang seseorang yang mendekat sama Gemini, Mari rasa ndak usah kesusu buru-buru, menerima menyambut dengan riang gembira, goyang samba ya. Jangan dulu. Penjajakan, pendekatan, pengenalan ini masih sangat penting sekali. Gitu loh. Karena orang yang datang ini boleh jadi hanya sebatas iseng saja dulu gitu. Atau dia masih sama kayak Mari katakan, penjajakan. Dia masih penjajakan, ketertarikan kepada Gemini masih sebatas ketertarikan fisik. Belum melihat Gemini dari sisi jiwanya Gemini. Dalamnya Gemini dia masih belum lihat. Maksudnya dalam jiwa ya. Kalau untuk fisik boleh-boleh, wah ya Gemini unggul nih. Iya di matanya dia cantik gitu ya. Iya di matanya dia cakep, ya gagah. Ya masih hanya sebatas kulit fisik saja di sana. Untuk komitmen lebih jauh, Mari rasa dia itu tuh masih belum. Gitu ya. PDKT saja dulu di sana. Dalam PDKT ini Gemini ayo menjadi diri sendiri saja di sana ya. Tapi menjadi diri sendiri di versi yang terbaik ya. Bukan jadi diri sendiri di versi ugal-ugalan buruknya itu ya, menjadi garangan, janganlah gitu ya. Lagian menjadi garangan itu tuh bukan dirinya itu diri yang palsu ya, bukan diri sejati. Karena sejatinya orang tidak akan tega untuk mempermainkan dia yang lain, menghancurkan hati, melukai orang lain itu tuh, apalagi di urusan hati ya, itu kayaknya enggak lah tuh, bukan itu pekerjaannya jiwa sejati ya. Diri sejati bukan. Nah, kalau misalnya di sini tuh ada beberapa, Mari lihat ya Gemini yang kok kayaknya lagi diajak untuk lepaskan saja dulu dia yang dari masa lalu gitu, karena untuk potensi menuju masa depan lebih besar ceritanya itu tuh tidak. Orang ini tuh hanya akan menjadi salah satu kisah asmara saja bagi Gemini. Kebetulan di sini udah keluar kartu takdir dari sisi teorinya tarot ya. Kartu takdir di sini tuh keluar, nampaknya seseorang ya, misalnya saat ini tuh Gemini status singlenya belum benar-benar single. Udahlah, bulatkan saja tekad benar-benar single, tutup kisah lama, masuk ke kisah baru. Gitu ya. Karena lagi-lagi secara teori bukan ini nampaknya Mari jodoh the one-nya Gemini ya, bukan ini jodoh panjangnya Gemini, sudah selesai, lebih cenderung sudah selesai. Atau kalaupun ini masih mau dilanjutkan, ini kayak bukan hubungan yang balance, bukan pula hubungan yang sehat, butuh extra power ya, butuh extra power baru bisa bikin hubungan ini tuh duduknya stabil, harmonis, menghadirkan bahagia di situ. Jadi kayak kolaborasi antara Gemini dengan dia agak-agaknya memang sulit di sana. Pola pikirnya Gemini berseberangan dengan pola pikiran si pasangan, sehingga
Itu menjadi sebuah bentrokan yang lumayan bikin hubungan justru jatuhnya ndak sehat. Itu ya, jadi yang single bener-bener lah jadi single gitu ya, benar-benar jadi single di sana untuk menemukan atau ditemukan oleh kandidat pasangan yang memang benar-benar serasi. Ini pun Gemini butuh untuk merilis ya pola paradigma tentang hubungan itu tuh apa. Karena boleh beberapa agak-agak pesimis di sini melihat masa depan untuk urusan percintaan. Dirilis nampaknya mari ada salah penilaian Gemini untuk urusan percintaan ya. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.